wabarakatuh. Saya Akwarini, dosen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Public Speaking. Video ini sebagai penilaian pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PP bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini saya menggunakan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, yakni dimulai dari deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, dan sistem pembelajaran atau mode perkuliahan. Metode pembelajaran yaitu interaksi antara dosen dan mahasiswa, sampai sistem penilaian mata kuliah atau teknik dan indikator sesuai dengan TPS. Mata kuliah Public Speaking adalah mata kuliah yang sangat penting bagi ilmu komunikasi, dan Public Speaking ini memberikan pemahaman teori dan praktek Public Speaking di depan publik seperti presentase ilmiah, pidato formal maupun informal, mencakup identifikasi audiens, etika dalam komunikasi publik, merencanakan pesan untuk publik, memahami respon audiens, serta bagaimana melakukan evaluasi dan hasil. Mata kuliah ini akan melatih mahasiswa dalam keberanian berbicara di depan publik. Metode ice breaking, perangkat visual yang dibutuhkan dalam komunikasi publik. Bahasa tubuh yang harus dihindari dalam komunikasi publik, serta penggunaan alat bantu untuk mencapai efektivitas dalam komunikasi publik. Capaian pembelajaran dalam public speaking. Untuk program studi ini, yang pertama adalah penguasaan pengetahuan, menguasai konsep teoritis public speaking, serta memahami segala komponen yang ada di dalamnya untuk diterapkan dalam dunia kerja, bahkan dalam kehidupan di masyarakat. Yang kedua adalah keterampilan khusus, mampu menganalisis pemahaman teori dan praktik public speaking di depan publik, seperti presentase ilmiah, pidato formal maupun informal, dan mampu bertindak sesuai kondisi yang ada. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah mampu menganalisis berbagai macam keterampilan efektif terkait public speaking. Yang kedua, mahasiswa mampu melaksanakan penelaahan terhadap konsep-konsep dan aspek-aspek dalam public speaking. Yang ketiga, mahasiswa memahami tentang teori-teori public speaking sehingga mahasiswa memiliki jiwa keilmiahan yang tinggi yang sanggup bertindak secara profesional. Dan yang keempat, mahasiswa dapat berpikir kritis, kreatif, sistemik, ilmiah, etis, dan berwawasan luas, serta dapat mengaplikasikannya dalam lapangan pekerjaan yang menuntut profesionalisme sebagai terapan dari ilmu public speaking. Pertemuan pertama dalam mata kuliah public speaking, saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan, di mana mahasiswa akan memahami kontrak perkuliahan yang di awal perjumpaan juga memahami apa itu sejarah dari public speaking. Mahasiswa juga mampu menjelaskan sejarah retorika, menjelaskan definisi public speaking, definisi manajemen komunikasi, dan mampu menjelaskan ruang lingkup public speaking. Ya, materi ajar selain memahami definisi dari public speaking tersebut, juga memahami ruang lingkup seorang pembicara. Dan di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ketiga dan keempat, mampu menjelaskan teori-teori dalam public speaking, yaitu memahami teori-teori public speaking. Pertemuan kelima dan keenam mampu menjelaskan arti penting dari public speaking, di mana memahami public speaking dapat memberikan penjelasan serta contoh penerapan public speaking. Ya, selanjutnya adalah mampu menjelaskan peran pembicara. Ya, mampu memahami tentang bagaimana menjadi seorang pembicara serta hambatan profesi dari seorang pembicara. Pertemuan selanjutnya yaitu 9 dan 10 mampu menjelaskan etika dalam profesi seorang pembicara, mampu memahami etika dalam profesi public speaking, kriteria seorang pembicara dan hal-hal yang harus dilakukan.
pertemuan ke-11 mampu menjelaskan strategi dalam public speaking. Memahami strategi dalam public speaking mampu memberikan pendapat pribadi, yaitu terkait strategi komunikasi dan public speaking dan dapat memberikan contohnya. Ya, pertemuan selanjutnya adalah 12 dan 13 mampu menjelaskan dalam menentukan serta mengatasi masalah dalam public speaking. Mampu memahami dalam memecahkan masalah terkait public speaking dan mampu memahami merencanakan program dan dapat memberikan contohnya. Di mana juga dalam perjumpaan ke-14 mampu menjelaskan bertindak berkomunikasi dengan baik, mampu memahami dalam bertindak dan berkomunikasi serta mempraktekkan dan menganalisa saat berlangsungnya komunikasi, di mana komunikasi harus efektif. Dan yang ke-15 adalah menjelaskan evaluasi public speaking dan mampu memahami evaluasi tersebut di setiap event acara. Dan ke-16 adalah ujian akhir semester. Bentuk metode pembelajaran dan penugasan atau media dan sumber belajar. Pendekatan public speaking, strateginya adalah luring dan kolaboratif riset. Metode ceramah, interaksi, dan tanya jawab. Adapun kegiatannya adalah ceramah, penyampaian materi, riset kolaboratif di lapangan, dan review jurnal. Ini juga sangat penting dalam pembelajaran public speaking. Dan adapun kriteria penilaian dan indikator mampu menjelaskan pengertian sejarah public speaking. Sistem penilaian bersifat transparansi berdasarkan kontrak perkuliahan antara dosen dan mahasiswa, yang mana kehadiran dan disiplin mahasiswa 20%, diskusi 20%, kuis 10%, pelaksanaan UTS 25%, dan UAS 25%. Dari komponen penilaian maka jumlahnya adalah 100%. Sedangkan kriteria penilaian akhir perkuliahan yang pertama adalah A, selanjutnya A-, B+, B, C, D, dan E. Baiklah, kita ikuti perkuliahan public speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali. Ini kalau semangat itu ada hubungannya loh dengan mata kuliah hari ini. Mata kuliahnya namanya adalah public speaking. Nah, siapa yang nggak tahu public speaking itu apa? Mungkin nanti kita akan lebih dalam lagi mempelajarinya. Karena ilmu public speaking ini sangat terpakai untuk mahasiswa semuanya, baik itu dalam kelas, di masyarakat, bahkan di tingkat atas seperti itu ya. Ketika menjadi seorang pimpinan, suara yang lantang didengarkan oleh masyarakat, itulah yang menjadi motivasi untuk semuanya ya. Oke, apa itu public speaking? Public berarti Masyarakat. oke, orang banyak. Speaking? Berbicara. Oke. Public speaking ini di awal ini hanya sebuah seni. Namanya retorika. Seni berbicara di depan publik, seni mempengaruhi, seperti itu ya. Tapi menariknya public speaking ini akhir-akhir ini digandrungi. Karena apa? Berpengaruh dengan performa seseorang. Berpengaruh bagi wibawa seseorang. Berpengaruh bagi karir seseorang. Percaya nggak sih? Karir ini sangat berpengaruh apabila kalian mempunyai ilmu public speaking yang mumpuni. Oke, Ibu ingin bertanya, di sini yang masih gugup, grogi, disuruh ngomong di depan publik siapa? Oke, angkat tangannya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kenapa? Coba. Karena tidak terbiasa menghadapi orang banyak. Terus sama suku kata yang kurang. Penyusunan yang Oke. ya. Baiklah ya. Oke, sebelum Ibu akan jawab, itu adalah permasalahan yang sering sekali lazim ya.
yang sering dikeluhkan oleh seorang pembicara. Bahkan pembicara profesional pun tidak semata-mata langsung ngomong terus langsung bisa, langsung menggelegar, langsung diperhatikan. Tidak. Nah, seperti itu layaknya ilmu public speaking. Public speaking ini kita harus tenang. Berbicara di depan publik harus tenang. Nah, ada teorinya. Aristoteles mengatakan 3 hal. Ethos, pathos, logos. Ketika yang berbicara itu adalah saya dan atau yang berbicara itu adalah siapa namanya? Agus. Percaya siapa saya dan Agus? Kalau ngomong tentang public speaking, karena apa? Oke, berarti etos kerja mempengaruhi apa yang ada saat ini. Kenapa saya berdiri di sini? Karena jam terbang ya yang sudah terus melakukan menjadi seorang pembicara atau speaker di depan publik seperti itu. Pathos, logos, kredibel, dipercaya. Terus apa lagi? Logos, logika. Yang disampaikan itu sesuai dengan logika, masuk akal semuanya. Ya, jadi kita nggak mudah percaya ketika orang ngomong dengan kita, itu wajar. Karena apa? Belum mempunyai ilmu yang mumpuni tadi ya, ethos, pathos, logos. Teorinya dalam Aristoteles, karena pada zaman dulu, pada zaman Aristoteles dulu, ilmu ini dikenal dengan nama retorika, seni berbicara dan mempengaruhi orang lain. Nah, gini nih hakikatnya. Ketika naik pesawat, kalian kenapa percaya sama pilot? Nggak kenal loh sama pilot. Berpengalaman, mana ada tahu berpengalaman pilotnya, orang nggak ketemu. Kenapa? Sudah mengetahui tahap-tahap mengendarai pesawat. Pernah kenalan sama pilotnya? Ya, semua Pasti ada lisensi. Oke, that's right. Berarti kepercayaan dan etos kerja tadi sangat penting mempengaruhi audiens. Berbicara di depan publik seperti itu juga. Anggap detik-detik pertama ketika kita mau take off, pasti dalam diri baca doa. Kenapa? Itu adalah jam-jam yang rawan, sama halnya public speaking. Kita membuka ngomong di depan publik, apabila tidak menarik, orang tidak akan memperhatikan. Terus selanjutnya yang terakhir, yang paling penting, ketika mau landing. Nah, kalau landingnya nggak bagus, nggak mulus, membahayakan, apa yang terjadi? Kecelakaan. Bagaimana dengan audiens dalam dunia public speaking? Dia akan tidak menerima ilmu apapun. Karena apa? Lupa semuanya, hanya lewat saja. Berarti landingnya juga harus mulus. Ada formula yang bisa dilakukan ketika kita ngomong di depan publik. Buka dengan kuat, tutup dengan mengagumkan. Itu yang paling penting. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Ya, ini tadi retorika, etos, pathos, logos, dan selanjutnya kita masuk pentingkah untuk berbicara di depan publik atau di depan umum. Ada yang ingin bertanya? Silahkan laki-laki dan perempuan deh, supaya adil. Oke, silahkan. Nama? Perkenalkan, nama saya Mastika. Oke, saya baik. ingin bertanya tentang pada saat kita melakukan public speaking, itu kan biasanya ada kayak tantangannya gitu, Bu. Nah, cara mengatasi tantangannya itu misalnya kan ada tidak percaya diri, Baik. terus kurangnya dalam penyusunan topik pembicaraan. Nah, cara menyiasatinya itu gimana, Ibu? Mudah ngeblank lagi ya. Iya, betul. Itu kalau ngomong terbata-bata, udah dipersiapkan, ngomongnya masih di depan. Itu namanya jeda. Itu dulu ya, kita mulai dari situ. Ibu kasih contoh. Hari ini aku hari ini akan menyampaikan materi tentang itu namanya jeda. Jeda itu lahir karena kebiasaan. Nah, hilangkan itu semua. Lebih cepat kita berpikir, lebih baik tarik napas, diam, baru ngomong. Oke. Nah, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan demikian dan menghilangkan rasa gugup itu penting. Ibu dan pembicara profesional pun itu masih punya rasa gugup ketika ngomong di depan publik. Itu hal yang lumrah. Karena apa? Karena fokus dengan materi. Seperti itu. Tapi berlebihan akan membuat apa? Membuat kita kayak pesawat tadi.
Membuat kita apa? Membuat kita tidak diperhatikan oleh publik karena terbata-bata, karena terlalu gugup, bahkan menjadi bahan olok-olokan. Kita nggak mau kan demikian. Maka dari itu yang pertama, kuncinya persiapkan diri dengan banyak-banyak referensi membaca. Itu modal utama ya, knowledge. Ilmu pengetahuan yang mumpuni apa yang ingin disampaikan itu merupakan salah satu tahap untuk persiapan. Selanjutnya, identifikasi audiens. Nih, Ibu mau berbicara di depan publik hari ini, ngomong kira-kira audiens Ibu siapa? Guru-guru. Berarti pengetahuan Ibu tentang kegiatan guru-guru, aktivitas mereka, di-compare dengan materi yang Ibu ingin sampaikan kepada mereka. Mereka inginnya Ibu menyampaikan tentang ilmu public speaking juga. Berarti untuk digunakan kepada mahasiswa atau kepada murid ketika guru-guru ini ingin mengajar. Demikian ya. Identifikasi audiens itu sangat penting. Beda juga dengan sesi yang lain. Seperti apa Ibu identifikasi audiensnya? Master of Ceremony juga adalah produk dari public speaking. Nah, ada yang tahu tidak sebenarnya seperti apa cara kerja Master of Ceremonies? Ibu yakin kalian semua pernah nge-MC ya? Mungkin ada yang sudah terbiasa nge-MC. Apa yang dilakukan? Bekerja sama dengan panitia dan protokol untuk mengidentifikasi audiens. Siapa yang datang? Dalam ilmu kehumasan pun ini sudah ada. Dicatat kepada yang terhormat, yang kami hormati. Nah, itu ada sudah urutan-urutannya. Berarti ini masuk dalam ranah identifikasi audiens seperti itu. Makanya ini sangat penting, ya. Bu, gimana audiensnya kita nggak kenal, makanya jadinya gugup gitu kan? Apa mesti kenalan dulu? Nggak mesti juga. Tapi hal yang harus dilakukan ketika itu acara, datang lebih awal paling tidak 30 menit sebelumnya. Disapa, disalam. Perkenalkan, saya Afin, saya akan menjadi Master of Ceremony hari ini. Mohon izin untuk mengidentifikasi audiens dan saya juga ingin mengetahui apakah pengisi acara sudah ready. Itu yang akan dilakukan oleh Afin sebagai Master of Ceremony. Apa gitu juga pembicara? Yes. Mengetahui audiens itu sangat penting agar ilmu kita bisa tularkan dengan optimal. Itu dia ya. Oke, itu identifikasi audiens. Hilang sedikit rasa gugup karena udah tahu. Nggak ngerasa asing, udah salaman. Oh, Ibu Kepala Dinas udah dateng nih. Ajak ngobrol beliau 30 menit. Ibu gimana kabarnya? Gitu kan. Alhamdulillah baik. Wah, hari ini Ibu luar biasa sekali. Nanti apakah Ibu menyampaikan sambutan? Oh, kayaknya enggak deh. Ibu kayaknya nanti diwakilkan aja karena Ibu ada kegiatan misalkan. Oke, it's okay. Nah, itu membuka komunikasi kita agar kita tidak merasa lebih gugup itu kayak dep gitu loh. Manajemen emosional kita tuh bisa tertata dengan baik. Bu, masih gugup? Ya, natural. Relate nggak sih dengan acaranya? Nah, kita lihat dulu. Acara ini seperti apa? Kenapa gugupnya berlebihan? Mungkin ada hal yang salah. Yang pertama adalah audiens itu pengetahuannya. Anda mahasiswa semuanya menganggap audiens itu pintar semua. Ya nggak sih? Jadi insecure, nggak percaya diri. Ya nggak? Padahal mahasiswa semuanya, ini nanti kalian calon-calon pemimpin, kalian tentu saja sudah membekali dengan ilmu pengetahuan sebelum kalian go publik. Udah, bener kan? Nah, udah tinggal ngomong. Nah, terus Bu, masih gugup. Caranya adalah setelah identifikasi masalah, persiapan tadi apa yang dilakukan? Ada yang tahu? Doa sudah di awal, malam sudah memanjatkan. Wah, besok ada acara, kayaknya nggak bisa tidur nih. Baca-baca, udah persiapan. Maksudnya bukan baca-baca apa, baca-baca materinya dan lain sebagainya. Apa? Personalisasikan keberhasilan. Paham di sini? Jangan memikirkan kegagalan. Itu di era milenial sekarang kalian itu kebanyakan overthinking.
Iya nggak sih? Overthinking itu yang membuat personalisasinya berbeda. Jadi anggap itu adalah berhasil. Keberhasilan yang sudah dipikirkan melalui otak menarik energi positif dan kalian akan berhasil seperti itu ya. Nah, sampai di sini itu akan membantu kalian mengatasi apa yang disampaikan oleh tadi Tika. Oke, gimana Tika? Ada yang ingin ditambahkan atau Sudah. ingin kembali bertanya? Sudah cukup Ibu. Cukup. Oke. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, nama? Perkenalkan, nama saya Andi Pranoto. Untuk pertanyaan saya nih, gimana sih cara berbicara di depan umum layaknya pembicara profesional hingga dapat menarik perhatian audiens terhadap kita itu? Audiens terhadap kita. Oke. Layaknya sebuah pesawat. Alvin, kita naik pesawat di atas itu, kalau di atas awan tenang ya. Tenang kan? Itu membuat layaknya kalau kita berbicara di depan publik itu seperti kita terbuai dan akhirnya tidak memperhatikan. Point of interest-nya nggak nemu apa yang disampaikan oleh pembicara. Worry dong, khawatir dong. Kita mau ngomong di depan publik tapi nggak dianggap, nggak didengar, coba. Iya nggak? Itu salah satu kekhawatiran dari seorang pembicara ya, Vin ya? Iya. Seorang speaker, bayangkan. Nah, take off, berjalan, pesawat berlangsung, landing. Ketika di atas pasti kalian apa yang kalian lakukan ketika di pesawat? Pasti tidur karena udah nggak ada lagi nih tantangan. Iya nggak sih? Kayaknya enak nih tidur gitu kan lah ya. Nah itu dia yang membuat kadang-kadang terlena. Seperti seorang pembicara, dia terlena menganggap semua audiens mendengarkan. Caranya menarik adalah dengan melakukan kontak, komunikasi, interaksi, bahkan ice breaking. Apapun bisa kita lakukan untuk membangkitkan semangat audiens, seperti itu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan selain itu? Coba. Nah, oke Ibu, bagaimana kalau misalkan saya ini lagi nggak sehat, nggak enak badan, tapi saya sudah berjanji dengan teman saya untuk menjadi master of ceremony besoknya. Padahal itu sudah menjadi acara yang sudah dipersiapkan 1 bulan yang lalu, Bu. Saya nggak enak badan. Ini adalah kasus yang sering terjadi. Ya, terkadang kita juga nggak ada backupnya ketika kita ngomong. Oke, atau ketiba mendadak terjadi sesuatu hal dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Kondisi prima dan fit menentukan salah satu keberhasilan kita. Jadi caranya gimana? Istirahat yang cukup, jangan begadang, kuasai materi ya, percaya diri dengan intonasi yang meyakinkan ke publik, dengan teori etos, patos, logos tadi yang kalian punyai, dengan membuka, dengan mengagumkan, menutup dengan elegan tadi, membuat kalian menjadi pembicara profesional. Tanamkan dalam diri kalian hal-hal positif. Saya akan menjadi orang sukses, saya harus belajar public speaking yang baik, menjadi pembicara yang baik. Diawali dengan MC yang bisa dilakukan di fakultas, misalkan acara-acara apa, seminar, jangan ditolak. Karena apa? Jam terbang mempengaruhi kualitas. That's right. Iya nggak sih? Jam terbangnya udah 10 kali nih dia berpidato, MC. Pengalamannya menjadi semakin bertambah. Jadi kalau ada event, jangan ditolak mahasiswa semuanya. Itu adalah awal mula. Orang berhasil dimulai dari 1 langkah untuk menjadi 1000 langkah. Seperti itu juga public speaking. Latihan, practice every day itu sangat diperlukan agar menjadi pembicara yang andal. Benar sekali, profesional, andal. Dan orang tua kalian pasti akan bangga. Coba lihat aja orang tua kalian apabila kalian berbicara di depan publik. Ingat zaman SMA?
SD atau SMP, bagaimana Rona wajah orang tua kalian? Bangga terhadap kalian ya. Apalagi menjadi motivasi, inspirasi bagi banyak orang. Oke, sampai di sini pertemuan hari ini ya. Saya yakin apa yang disampaikan tadi menjadi manfaat untuk mahasiswa semuanya, menjadi pembicara yang sukses, menjadi master of ceremony yang berkualitas, bisa menyampaikan pidato di depan publik dengan baik dan meyakinkan audiens, tentu saja dengan ditanamkan dari dalam diri sendiri. Ingat ya, satu langkah pertama menentukan langkah selanjutnya siapa Anda. Ya, saya Aquarini, dosen pengampu public speaking hari ini. Kita sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.